Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lahan persawahan kampung di Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan. Pada kunjungan kerja perdana Presiden RI Prabowo Subianto ini meninjau kesiapan lahan pertanian 1 juta hektar. Nantinya Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanannya lahan pertanian di Kampung Telaga Sari di Distrik Kurik. Di Kampung Telaga Sari, Presiden Prabowo juga bakal berinteraksi dengan masyarakat dan petani di sana. Dalam kunjungan ini, 1.430 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga seluruh titik kunjungan Presiden. Presiden Prabowo Subianto kembali serukan para menteri dalam kabinetnya untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan ke luar negeri. Prabowo juga meminta para pengusaha ikut perhatikan dunia pendidikan. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo saat menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia di GBK. Deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia digelar di Indonesia Arena GBK, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan Solidaritas Indonesia ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Dalam pidatonya, Presiden kembali meminta para menteri untuk tidak terlalu sering lakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Sementara itu ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan pidato. Publik bersorak saat Prabowo menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Haryadi. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran. Maksudnya apa ini? Saudara Teddy Indra. Publik juga memberikan tepuk tangan meriah saat Prabowo memanggil Seskap Mayor Teddy Indra Wijaya. Mayor Teddy memang dikenal sebagai sosok setia yang mendampingi Prabowo. Untuk menambah kekompakan serta kebersamaan anggota kabinet usai berpidato, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu kemarin. Pada pidatonya, Presiden Prabowo menekankan jangan banyak omong-omong, sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh.
Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai di stasiun Purwosari, Kota Solo. Tram bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemacetan, dan ramah lingkungan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau tram tenaga baterai Sabtu pagi. Gibran tiba di stasiun Purwosari, Solo sekitar pukul 7.15 WIB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta tram tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT Inka. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT Inka didampingi PT KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran meninggalkan lokasi stasiun Purwosari. Manajer Humas PT Inka menyatakan tram bertenaga baterai ini kedepannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakarta. Tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Ya, yang jelas ini tadi mensupport PT Inka untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT Inka terus melakukan inovasi teknologinya dalam mengembangkan tram bertenaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainus melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Mauwarar Sirait didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house rumah susun sewa Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta. Menteri PKP menawarkan harga sewa dari 3,5 juta jadi 1,25 juta rupiah per bulan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Mauwarar Sirait bersama PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi meninjau open house Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Harga sewa Rusunawa Pasar Rumput yang terlampau tinggi membuat rusun Pasar Rumput sepi peminat. Menteri PKP pun bernegosiasi dengan Pemprov DKI untuk menurunkan tarif sewa rusun dari 3,5 juta menjadi 1,25 juta per bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Prioritas diberikan kepada pekerja di sektor pendidikan, TNI Polri, ASN berpangkat rendah, serta generasi milenial yang bekerja di kawasan bisnis Jakarta seperti Kuningan dan Sudirman. Itu mendekatkan antara tempat tinggal dan tempat pekerjaan. Diberikan kepada siapa? Kepada yang berpenghasilan rendah. Angkanya bukan kita tingkatkan, tapi kita turunkan. Saya pikir itu yang kita kerjakan, melakukan perubahan-perubahan yang pro rakyat, terutama pro wong cilik. Selain menawarkan harga sewa yang murah, rusun Pasar Rumput juga diperuntukkan secara gratis bagi korban kebakaran Manggarai dan warga gusuran Kali Ciliwung selama 1 tahun. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Ari Setiawan, Ainus melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya jeda sehari setelah sebelumnya RK bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berlangsung di rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Jokowi. Jokowi juga apresiasi strategi yang disiapkan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tak lupa, RK juga membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya, sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Ya, sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, di antaranya terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Tak lupa Presiden Prabowo memberi semangat RK untuk terus berjuang dalam bertugas. Ya, pemirsa, ribuan orang hadir dalam deklarasi untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno di Integrity Convention Center, Kemayoran, Jakarta. Deklarasi digelar oleh relawan Fathers for Pram Endul. Warga antusias menyambut kedatangan Pramono Anung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Pramono mengaku ia sudah berkeliling Jakarta hampir 2 bulan dengan mengunjungi 250 titik. Politisi PDIP ini berpesan bahwa ia berpolitik dengan riang gembira. Sementara itu, menanggapi pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo, Pramono mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Pramono menegaskan jika saat ini dirinya tetap fokus menampung persoalan-persoalan Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Saya memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuria, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas ya. Terima kasih. Kan saya juga bergerilya ini. Kan ini saya bergerilya banget sampai ditarik-tarik ada sobek-sobek ya. Terima kasih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil didampingi kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan belusukan ke pemukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. Dalam rangkaian kampanyenya ini, RK juga menemui ratusan pendeta dan puluhan sinode di kantor Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Belusukan ke Cakung, Jakarta Timur, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyerap sejumlah aspirasi warga yang salah satunya menghadirkan rumah sakit sendiri.
Dengan didampingi tokoh muda Cakung, Acep Edi Setiawan, RK juga mendatangi sejumlah pelaku UMKM, mensosialisasikan program pasangan Ridho berupa kredit tanpa agunan. Membangun negara itu kan dimulai dari kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, baru lain-lain. Lah kalau urusan pendidikan kesehatannya aja belum eksis, kan kasihan. Maka nanti insya Allah diprioritaskan, kita cari lahannya, kebutuhan dasar berupa fasilitas kesehatan ini kita hadirkan. Pasangan Suswono di Pilgub Jakarta ini juga bersilaturahmi ke Persekutuan Gereja Indonesia, wilayah Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Kami memfasilitasi agar Pak Ridwan Kamil di DKI Jakarta ini tentang apa yang hendak dikerjakan bagi warganya kalau nanti Pak Ridwan Kamil akan diberikan amanah oleh warga memimpin DKI Jakarta. Saya menceritakan yang pertama prinsip bahwa saya adalah pemimpin semua golongan, ayah dari semua warga Jakarta, gubernur yang mengayomi semua agama. Dalam kesempatan ini, pasangan Ridho juga berkomitmen jika terpilih untuk memimpin Jakarta akan memberikan bantuan operasional rumah ibadah serta lebih memperhatikan para pengajar dan sekolah minggu. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono resmi mendapatkan dukungan dari ratusan khotib se-Jakarta. Pasangan Ridho dinilai mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para khotib di Jakarta. Ratusan khotib dari berbagai wilayah di Jakarta menyatakan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono di posko pemenangan pasangan Ridho kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya para khotib ini juga mendeklarasikan diri untuk memenangkan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta. Dukungan yang diberikan ini karena paslon nomor urut 1 dinilai memiliki visi, misi, dan program yang memperhatikan kesejahteraan para khotib di Jakarta. Belum mendapat perhatian dari pemerintah DKI. Nah, janji Pak Ridwan Kamil dan insya Allah ditepati ketika menjadi gubernur, para khotib mendapat perhatian khusus, bahkan mendapat fasilitas khusus untuk bagaimana bisa bermanfaat lagi. Beliau sangat konsisten sekali untuk umat Islam, baik dari segi SDM-nya maupun dari segi fasilitas yang untuk beragama, untuknya umat Islam. Walaupun beliau menyatakan bukan hanya umat Islam, karena dia akan menjadi pemimpin Jakarta yang multikultural. Sementara itu di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, tim pemenangan pasangan Ridho menggelar kampanye atraktif yang diisi dengan kegiatan permainan seru untuk masyarakat. Sambil mensosialisasikan visi misi pasangan Ridho, tim pemenangan mengajak warga bermain game seru berhadiah minyak goreng. Jadi kita pengen ngajak ibu-ibu untuk happy, nggak sekedar membagikan sebuah minyak. Yang dipesankan bahwa ibu-ibu itu harus happy seperti Bang Ridwan Kamil. Effortnya harus ada gitu. Sangat bagus game ini buat masyarakat. Dari ibu-ibu yang lain, nggak harus dari RW sini, dari warga lain pun boleh. Bagus. Dukungan yang terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat menambah optimisme pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan.